Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hukum bersalaman ketika atau seusai melaksanakan sholat berjamaah. Bagaimanakah hukumnya? Mustahabkah atau bid'ah? Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Teman-teman sekalian, masalah hukum bersalaman sesudah sholat termasuk perkara khilafiyah yang sejak dulu seringkali menjadi bahan perdebatan di tengah umat Islam. Ulama berbeda pendapat terkait hal ini antara mereka yang melarang dan juga antara mereka yang memperbolehkan. Kita bahas terlebih dahulu para ulama yang melarang bersalaman setelah melakukan sholat berjamaah. Mereka yang melarang bersalaman setelah sholat diantaranya adalah Ibnu Taimiyah tentu saja ya, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh bin Baz. Ini adalah ulama-ulama dari kalangan Saudi Arabia. Mereka yang melarang bersalaman setelah sholat ini diantaranya adalah Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh bin Baz. Pertama, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini wafat tahun 728 Hijriah. Berfatwanya di dalam kitab Majmu', beliau mengatakan bahwa ketika beliau ditanya tentang bersalaman sesudah sholat, apakah dia sunnah atau bukan? Beliau menjawab, Alhamdulillah, bersalaman sesudah sholat tidak disunnahkan. Bahkan itu adalah bid'ah, kata beliau. Kedua, menurut Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ini wafat tahun 1420 Hijriah, juga termasuk dari mereka yang berfatwa melarang bersalaman seusai sholat. Kata beliau, bersalaman setelah salamnya imam tidaklah memiliki dasar. Justru, jika usai salam hendaknya mengucapkan, lalu beliau memaparkan cukup panjang berbagai dzikir setelah sholat yang dianjurkan syara. Selanjutnya, pendapat Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wafat tahun 100 atau 1421 Hijriah. Dalam fatwanya beliau mengatakan bersalaman antara seorang laki-laki dengan saudaranya adalah sunnah ketika bertemu saja. Adapun setelah salam dari sholat, maka itu bukan sunnah karena tidak ada riwayat dari sahabat radhiyallahu anhum bahwa mereka jika setelah salam mereka melakukan bersalaman satu dengan yang lainnya. Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh mereka yaitu pertama, tidak ada contoh dan perintah langsung dari Rasulullah SAW. Yang paling utama bahwa bersalaman setelah sholat itu tidak ada tuntunan atau contoh langsung dari Rasulullah. Logika yang mereka kembangkan adalah bila tidak ada dalilnya maka hukumnya bid'ah atau terlarang. Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami, maksudnya urusan agama, yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, mereka juga menggunakan kaidah saddud dara'iyah, maksudnya meski tidak ada larangannya secara resmi, tetapi kalau dibiarkan, khawatir nanti orang awam menganggap bahwa bersalaman selepas sholat itu termasuk ritual ibadah yang harus dilakukan sebagai rangkaian kesempurnaan sholat. Pembahasan selanjutnya mengenai ulama-ulama yang memperbolehkan bersalaman setelah sholat berjamaah. Pendapat kedua ini menganggap bahwa bersalaman selepas sholat itu hukumnya boleh. Pertama, para ulama salaf yang memperbolehkan adanya bersalaman selepas sholat cukup banyak. Di antaranya adalah Al-Imam Izzuddin, yaitu Al-Iz bin Abdus Salam, Al-Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan juga Imam Ar-Ramli.
Dan seterusnya ada Imam Abdurrahman Shaykhizadah dan juga ulama modern di masa sekarang, yaitu Syekh Atiyah Shakor. Di antara ulama yang memperbolehkan adanya bersalaman selepas salat adalah Imam Izzuddin, yaitu Al-Izz bin Abdussalam Asy-Syafi'i, wafat tahun 660 Hijriah. Beliau memasukkan bersalaman setelah salat subuh dan asar sebagai bid'ah yang boleh atau bid'ah mubahah. Ini adalah perkataan beliau. Bid'ah mubahah atau bid'ah yang diperbolehkan, contohnya diantaranya adalah bersalaman setelah salat subuh dan juga setelah salat asar. Di antara juga berlapang-lapang dalam hal-hal yang nikmat berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, melebarkan pakaian, kebesaran ulama, dan juga melebarkan lengan baju. Selanjutnya pendapat Imam Nawawi. Beliau ini wafat tahun 676 Hijriah, termasuk ulama yang berpendapat boleh bersalaman selepas salat. Di dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa ketahuilah, kata beliau, bersalaman merupakan perbuatan yang disunnahkan dalam keadaan apapun. Adapun kebiasaan manusia saat ini bersalaman setelah sholat subuh dan asar, maka yang seperti itu tidak ada dasarnya dalam syariat. Tetapi itu tidak mengapa, karena pada dasarnya bersalaman adalah sunnah, dan keadaan mereka menjaga hal itu pada sebagian keadaan, dan mereka berlebihan di dalamnya pada banyak keadaan lain, atau lebih dari itu, pada dasarnya tidaklah keluar dari bersalaman yang ada dalam syara. Bahkan beliau berpendapat bersalaman selepas sholat itu bisa jadi hukumnya sunnah, yaitu jika orang yang di samping kita memang belum bersama kita di awal sholat. Beliau berkata, adapun bersalaman ini yang dibiasakan setelah dua sholat subuh dan asar, maka Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad bin Abdussalam rahimahullah telah menyebutkan bahwa itu termasuk bid'ah yang boleh, yang tidak disifatkan sebagai perbuatan yang dibenci dan tidak pula dianjurkan. Dan ini merupakan perkataannya yang bagus. Dan pandangan yang dipilih bahwa dikatakan seseorang yang bersalaman setelah sholat dengan orang yang bersamanya sejak sebelum sholat, maka itu boleh, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dan jika dia bersalaman dengan orang yang sebelumnya belum bersamanya, maka itu sunnah. Karena bersalaman ketika berjumpa adalah sunnah menurut ijma, sesuai dengan hadis-hadis yang sahih tentang itu. Selanjutnya pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ulama lain yang memperbolehkan bersalaman selepas sholat diantaranya ialah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Beliau wafat tahun 674 Hijriah. Beliau memfatwakan tentang sunnahnya bersalaman setelah sholat walaupun sholat Id. Di dalam kitabnya yang lain beliau berkata, wala asla lil musafahati ba'da sholatai subhi wal asri walakin la ba'sa biha fa innaha min jumlatil musafahati wa qad hassa syari'u 'alaiha. Artinya, tidak ada dasarnya bersalaman setelah sholat subuh dan asar, tetapi itu tidak mengapa karena itu termasuk makna global dari bersalaman, dan asy-syar'i atau pembuat syariat telah menganjurkan atas hal itu. Selanjutnya menurut Imam Ar-Ramli. Menurut Imam Ar-Ramli, beliau wafat tahun 957 Hijriah. Dalam kitabnya beliau menuliskan, su'ila amma yaf'aluhun nasu minal musafahati ba'da sholati hal huwa sunnatun aula. Fajaba fa'in bi'anna ma yaf'aluhun nasu minal musafahah ba'da sholati la aslalaha walakin la ba'sa biha. Beliau ditanya tentang apa yang dilakukan manusia berupa bersalaman setelah sholat, apakah itu sunnah atau tidak? Beliau menjawab, sesungguhnya apa yang dilakukan manusia berupa bersalaman setelah sholat tidaklah ada dasarnya, tetapi itu tidaklah mengapa. Pendapat selanjutnya menurut Imam Abdurrahman Shaykhizadah. Beliau wafat tahun 1078 Hijriah. Beliau berkata, disunnahkan keluar menuju lapangan dengan berjalan kecuali bagi yang udur dan pulang melalui jalan yang lain dengan berwibawa dan menundukkan pandangan dari yang dilarang.
dan menampakkan kegembiraan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Hal ini tidaklah diingkari sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Bahr. Demikian juga bersalaman bahkan itu adalah sunnah dilakukan seusai sholat seluruhnya dan ketika berjumpa sebagaimana perkataan sebagian orang-orang yang utama. Teman-teman sekalian, untuk dalil-dalil yang digunakan bagi mereka yang memperbolehkan bersalaman setelah sholat, alasannya karena mereka tidak ada contoh dan perintahnya, tetapi juga tidak ada nas yang secara tegas melarangnya. Logika yang digunakan tidak mentang-mentang suatu perbuatan itu tidak ada contoh atau perintahnya, lantas menjadi haram atau bid'ah. Padahal, hukum bersalaman sendiri aslinya justru merupakan perbuatan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadisnya, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufir lahuma qabla an yatafarraqa." Dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu mereka bersalaman melainkan Allah akan mengampuni mereka berdua sebelum mereka berpisah." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Selain itu juga ada dalil yang merupakan dalil dari para sahabat. Dari Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah bersalaman itu dilakukan para sahabat Nabi?" Anas menjawab, "Ya." Hadis riwayat Bukhari. Untuk kesimpulannya, jika menganggap bersalaman selepas sholat itu termasuk ritual ibadah sholat, maka tak diragukan lagi itu termasuk bid'ah dolalah. Jika bersalaman selepas sholat itu kepada saudara yang baru datang, kebetulan baru berkesempatan bisa bersalaman selepas sholat, maka hukumnya sunnah dan termasuk aplikasi dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jika kepada sesama jamaah yang mulanya memang sudah bertemu sebelum sholat, maka semua sepakat bersalaman seperti ini. Tidak ada hadisnya yang secara khusus memerintahkan, tetapi ulama berbeda pendapat. Sebagian tidak memperbolehkan karena bid'ah dan tidak boleh. Sebagian lagi berpendapat meski tidak ada hadisnya, belum tentu tidak boleh. Jika berpendapat bersalaman setelah sholat itu tidak boleh dilakukan, tetapi dia melakukannya bukan inisiatif sendiri, melainkan dia dalam keadaan berjamaah sholat bersama jamaah yang biasa melakukan salaman setelah sholat. Jika dia menolak untuk bersalaman, bisa saja malah melukai perasaan saudaranya itu. Jika dia menghindar untuk bersalaman, maka hukumnya tidak mengapa dia bersalaman. Hal ini demi menjaga perasaan sesama muslim. Untuk pembahasannya saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.